Astagfirullah minal khataya Rabbi firli imana bi'a wa wafi'ni amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakri Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi firli imana bi'a wa wafi'li amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakri Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi firli imana bi'a wa wafi'li amalan makbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakri Siddiq wa Umar Utsman wa Ali
Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkati Allah sahabati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ala ruhaniya al-mukarram kutubi Sayyidina kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin al-Malik As-Satarya Said, wasawabin ila ruhaniya Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jama' Suwari waliullah kudusullah. Pertama-tama dan yang paling utama yang kami hormati dan yang kami muliakan dan yang dimuliakan Allah, Bapak Halifatullah Muhammad Saiful Rangkuti Al-Malik. Di sini kita mau mengadakan acara belajar bertausiah. Yang pertama dibawakan oleh Bapak Muhammad Sopi Al-Malik. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sopi Al-Malik untuk membawakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sawabi ila ruhaniyah kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satarya Sahid, wa sawabi ila ruhi ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Suwari waliullah kudusullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Dan juga salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa-jasa beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang saya muliakan kepada Tuan Guru kita Muhammad, kepada Tuan Guru kita Muhammad Saiful Rangkuti Al-Malik. Semoga oleh Allah diberikan kesehatan agar supaya bisa terus menasihati kita. Amin amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati kepada bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk belajar bertausiah. Dan apabila nanti ada kata-kata atau apa-apa yang saya sampaikan kurang benar atau salah, mungkin bisa dibenarkan oleh Bapak Guru. Dengan apa yang diajarkan oleh guru kita, yaitu manusia itu sesungguhnya disuruh bertakwa kepada Allah. Nah, di sini apa itu takwa dan gitu.
Banyak orang tidak mengetahui tentang takwa. Ada yang penting sholat gitu kan, ada yang penting zakat gitu. Tapi di sini yang diajarkan oleh guru kita yaitu takwa itu ada 5. Kalau di surat Al-Imran, yaitu yang pertama orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Dan yang kedua, orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang-orang yang bersedekah walaupun orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Orang-orang yang mampu bersabar dalam hukum Allah, dan orang-orang yang memaafkan saudaranya. Jadi apa yang ada pada Al-Quran itu surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi yang pertama tadi mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana mencintai Allah dan bagaimana mencintai Rasul kan? Jadi apa yang diajarkan oleh guru kita tentang mencintai Allah itu dengan memakai sifatnya kan gitu. Berarti kalau kita memakai sifat setan, berarti kita mencintai setan kan gitu, bukan mencintai Allah. Ketika kita mencintai Rasul, berarti kita harus meniru daripada perbuatan Rasul, meniru daripada ucapannya, akhlaknya kan gitu. Jadi yang kedua tadi, orang-orang yang mampu menahan daripada amarah kan gitu. Orang yang dikatakan takwa itu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi karena amarah itu adalah sifat setan kan gitu. Berarti kalau masih memiliki sifat amarah, berarti kita bisa dikatakan belum bertakwa. Dan yang ketiga tadi, orang-orang yang bersedekah di kala lapang ataupun sempit gitu. Jadi apa yang dikatakan di kala lapang atau sempit ini kan gitu? Yaitu ketika kita dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Maksudnya pendapatan kita itu semisal sedikit, kita ya disuruh untuk mengeluarkan kan gitu, walaupun pendapatan kita itu sedikit. Dan yang keempat, orang-orang yang bisa memaafkan daripada saudaranya. Karena apa? Karena Islam itu bersifat damai. Jadi kita disuruh untuk memaafkan daripada orang-orang yang berbuat salah kepada kita gitu kan.
agar supaya damai, kan gitu. Dan yang kelima tadi, kita harus sabar dengan hukum Allah. Jadi kita apa-apa yang datang daripada ujian itu kita harus sabar menghadapinya. Gitu. Banyak ulama itu mengatakan bahwasanya ketika kita mampu menghadapi ujian, ketika itu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita mau bertakwa kepada Allah, maka kita harus bersabar atas ujian-ujiannya, kan gitu. Atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kan gitu. Jadi dalam surat Al-Imran, ketika kita ingin bertakwa, kita harus mengamalkan dari apa yang 5 tadi. Yang pertama, menyintai Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, kita harus menahan amarah. Yang ketiga, kita harus bersedekah di kala sempit ataupun lapang. Dan yang keempat, kita disuruh memaafkan kepada saudara kita. Dan yang kelima, kita disuruh bersabar dalam hukum Allah, gitu. Pada hukum Allah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada salah atau silap dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada salah mungkin yang diucapkan dari saya, mungkin oleh Pak Guru bisa dibenarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Muhammad Shofie Al-Malik. Dan untuk meluruskan dan menambah kalam-kalam dari Bapak Muhammad Shofie Al-Malik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Tuan Guru Muhammad Saiful Rangkuti Al-Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatillah safati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabin ala ruhaniyah wali Allah kakek saya kutub Muhammad Jainal Arifin Al-Malik As-Satoriya Sahid wa sawabin ala ruhaniyah Syekh Sayyidina wa Habibina wa Barakatina Ashabi Ratibi Kutubi Abdul Hamid Jama' Aswari Wali Allah Kudusullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman kita, nikmat Islam kita, sehingga kita bisa belajar di makom wali, yaitu tentang ilmunya bermakrifatullah. Selawat salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai umatnya kita meminta syafaat dari Nabi kita, dan kita juga sebagai jamaah daripada wali-wali Allah, kita juga mengharapkan sawab doa dari wali kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak keseluruhannya dan juga kepada ibunya yang dirahmati Allah. Dan di sini tadi dari saudara kita ya, yang dari Jambi, Bapak Muhammad Shofie Al-Malik dari Jambi, dari saudara kita juga dari Bapak Khalifah Muhammad Saiful dari Jambi.
Yang mana di sini tadi tentang bercerita tentang hukum takwa. Memang benar adanya. Orang-orang yang takwa itu adalah hambanya Allah. Dan hambanya Allah itulah walinya Allah. Karena ada peribahasa, aku menghitung hambaku sebatas waliku. Maka disitulah cerita ini datang, kul atiullaha wa rasul. Kita disuruh patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi bagaimana cara kita untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya? Sedangkan kita mengenal daripada Allah dengan kalimatnya Bismillah, dengan menyebut nama itu paham kita. Makanya didatangkan yang namanya Rasul, utusannya di muka bumi. Kalau kita ambil sejarah, turun yang namanya Nabi Muhammad untuk mengajarkan akhlak di muka bumi, untuk mengangkat derajat kaum Hawa agar mereka tidak teraniaya. Begitu juga dengan zamannya kita. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi bagaimana kita untuk mengenal ilmunya Allah? Karena kita hidup di zaman ulamanya, maka ikuti para ulama. Karena kita harus memahami, yaitu tentang orang-orang yang takwa, termasuk yang diberitakan oleh saudara kita memberi maaf kepada orang lain, ya kan? Termasuk rukunnya di situ kan? Memberi yang lapang maupun sempit. Ayat dari mana itu? 941 atau apa itu ya? Inilah kita tadi untuk diajarkan oleh kakek guru kita agar kita mengenal kepada Rasulnya. Yang mana juga dijelaskan di dalam ayatnya, kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami mengutus seorang rasul di kalangannya. Karena kita tadi diajarkan oleh ulama kita, diajarkan oleh kakek Mali, kita disuruh mengenal jalan untuk kembali kepada Allah. Karena kita tadi kaji awal tadi sebatas dengan nama. Semua itu memang kepada Allah, tetapi perlintasannya untuk kembali. Ya, maka kita harus mengenal Rasul ini yang mana. Banyak ini masalah ini selisih paham ya. Rasul itu utusan, dan di akhir zaman ini masih ada Rasul karena utusan Allah, kan begitu kan? Kalau dulu Rasul itu Nabi Muhammad, begitu kan? Setelah Nabi Muhammad ada para sahabat, ada para tabiin dan zamannya syuhada, dan ada zamannya para imam, dan ada para wali, dan di zaman inilah para ulama. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu yang bertakwa kepada Allah, maka wajib kita mencari ulama. Inilah kita harus paham tentang apa makna daripada perintah, yang mana Allah memberikan sholat kepada nabinya. Kan nggak sama kita kan sholat ini kan, sama Nabi kan. Nabi memberikan kepada umat, begitu juga perintah kepada kita. Inilah kita harus memahami ya tentang apa yang kita diberi kabar oleh wali-wali kita, disuruh mematuhi kepada orang tua, disuruh mengingat kepada wali afdal, walidain, dan wali Allah. Maka marilah kita untuk mempelajari agar kita mengetahui, agar bisa kita buat. Macam manalah kita tadi itu mau buat kalaulah kita nggak mau belajar? Sudah diturunkan Allah wali di muka bumi, maka inilah makna kita untuk belajar. Banyak sebagian orang mengatakan, paham saya di lapangan, semua meminta kepada Allah dan semua harus kepada Allah. Saya buat contoh. Dikala mana selama ini kita membaca ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami bermohon, wa iyyaka nas ini Allah atau manusia ini? Ya, ini dia harus kita paham. Sedangkan Allah berpasangan dengan Muhammad. Begitu juga lah di zaman sekarang ini.
untuk mengenal. Kalaulah tidak ada manusia, siapa yang ngajari kita? Ya, paham umum tadi Allah langsung ya. Ya saya pun nggak paham gimana cara belajar langsung kepada Allah. Contohnya, dikala saya membaca Al-Quran, yang ngajarkan tadi itu guru alif-alif saya, guru Iqra ya, mereka yang mengajarkan. Tetapi ilmunya sumbernya dari Allah. Nasnya inilah yang memberi kabar kepada kita. Dan nasnya inilah ada perkataan yang tersembunyi di dalam hati, Pak. Ya, makanya kita tadi disuruh latihan, disuruh buat sama kakek Malik. Kalau peribahasa kakek itu begini, memberi kabar tadi mas saya. Biarlah kita perbuat, ujung-ujungnya salah, daripada benar dikatakan cuma hayalan. Kalau kita buat dapat salah, bisa dibenahi ya. Kalau benar cuma diangan-angan, ini nggak bermanfaat. Apa janji Allah? Aku tidak meminta janjimu, tetapi aku meminta bukti. Ini Allah minta bukti. Jadi kalau kita tadi itu suruh belajar, udah belajar aja. Suruh memahami perintah guru, pahami. Suruh patuh kepada orang tua, ikuti, hormati, iya. Karena ia jalan dunia kita tidak akan ada batas kepada dirinya. Walaupun ada pepatah mengatakan emas, bukit emas untuk kita berikan kepada orang tua kita nggak mampu. Ini banyak paham kepada kita. Maka dikala sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, bisakah aku berjumpa kepada Allah? Bisa, kata Nabi Muhammad. Di mana cara bisanya ini? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin berjumpa kepada Allah, buatlah ibu kita tersenyum, jumpa, Pak. Berarti kan kita dilarang untuk memfitnah orang tua. Bukan sekedar kita tadi itu hanya patuh, tetapi kita tadi itu janganlah membuat onar di kalangan orang tua kita. Muliakan ia, dan di balik samping itu muliakan wali kita. Inilah sejarah wali afdal dan wali Allah. Wali afdal ada di dunia, wali Allah ada di akhirat. Maka itu tujuannya jatuh pada wali. Kalau zamannya pada zaman Nabi, zaman sekarang ada zaman ulama. Jadi makna daripada takwa, patuh kepada Allah dan Rasulnya, ikuti nasihat orang tua, dan patuhi perintah wali, agar kita dikatakan orang-orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan, kita ini sudah takwa atau kita pengikut orang yang bertakwa? Ya, tinggal itu ya, pilihan kita. Kalau kita orang yang bertakwa, mana bukti kita? Kalau kita pengikut orang yang bertakwa, mana perbuatan kita? Nah, ini di sini dia perjanjian kita tadi ini yang namanya belajar, ya, agar kita tadi itu lebih baik lagi untuk ke depan. Jadi alhamdulillah yang sedikit ini untuk menyambung dari saudara kita yang diucapkan dianya itu, alhamdulillah sudah yang saya dengar pun yaitu memang itu betul adanya. Mudah-mudahan saudara kita ini lebih baik lagi ke depan dan berdakwah di jalan Allah, dimuliakannya orang tuanya Pak Guru Saiful yang ada di Jambi. Insya Allah ia nanti akan dimuliakan oleh Allah melalui walinya. Alhamdulillah, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Tuan Guru kita Muhammad Saiful Rangkuti Al-Malik yang begitu banyak dan begitu jelas. Marilah sama-sama kita amalkan apa yang telah dikatakan oleh para guru-guru kita.
Dan untuk mengambil berkahnya, saya mohonkan kepada Bapak Halifatullah Muhammad Mesno Al-Malik untuk membawakan doanya. Biramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Kudus, Allahumma ya Malik, Allahumma ya Mujiba Sailin ya Rabbal Alamin. Allahu lazi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wa syahada wa rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. La ilaha illallah Muhammad nabiyullah. La ilaha illallah Muhammad habibullah. La ilaha illallah Muhammad waliyullah. La ilaha illallah Muhammad kalifatullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkatilah syafaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabin ala ruhaniyah kalifatullah Muhammad Saiful Rangkuti Al-Malik Asyatra Syahid wa sahabin ala ruhaniyah kakek Syekh Kutub Muhammad Janal Arifin Al-Malik Asyatra Syahid wa sahabin ala ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi Ratibi Kutubi Abdul Hamid Jama' Aswari Wali Allah Qudusallah Khulafa Rasyidin Abi Bakrin Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wal malakatil muqarrabin wal muqarrabun wala haula wala quwata illa bilal alil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi minna wa minkum taqabbalillahi ta'ala ya karim.